Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita semuanya dapat berkumpul, bertemu, bermuajahah dalam satu haflah yang insya Allah mengundang berkah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi wasilah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi wasilah diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bahas kembali pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Masih membahas tentang kemunculan atau asal mula bangsa Arab yang mendiami Mekah. Kemarin kita sudah bahas sampai di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana terakhir kemarin itu sampai Siti Hajar ditemukan oleh suku Jurhum. Dan suku Jurhum ini yang nantinya akan menjadi kabilah-kabilah cikal bakal ke depan itu Bani atau mungkin suku Quraisy nanti di depan. Jadi keturunan-keturunan dari Nabi Ismail. Nah, kita akan lanjutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di Mekah Al-Mukarramah, di tempat yang dahulunya tidak ada kehidupan sama sekali, tetapi ketika Siti Hajar itu berlari ke sana ke sini dari Bukit Sofa dan Marwah, kemudian malaikat Jibril datang lalu mengais dengan tumitnya, atau dalam hadis ini disebutkan mengais dengan sayapnya, sehingga keluarlah air Zam-Zam. Jadi bukan oleh kakinya Nabi Ismail, tetapi oleh tumitnya malaikat Jibril atau sayap malaikat Jibril. Nah, setelah sekian lama, ada mungkin sekitar 13 tahun berlalu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Mekah dalam keadaan Nabi Ismail sudah mulai beranjak balik. Dalam surat As-Saffat ayat 102, dalam makalah juga sudah dituliskan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail itu beranjak balik dan berusaha bekerja bersama-sama Ibrahim. Jadi balik itu sebetulnya bukan hanya sebatas sampai umurnya, tetapi sudah mulai matang pemikirannya. Nah, di kita ini sekarang ada ketimpangan antara akil dengan balik. Jadi kalau dulu itu akil dengan balik itu satu jalur terus selaras. Ketika orang sudah balik, maka dia sudah akil. Tapi kalau sekarang orang balik duluan, akil belakangan. Mengapa demikian? Dikarenakan ada kesalahan pendidikan. Jadi kalau dulu, bahkan tahun 1951, dalam undang-undang kependidikan disebutkan bahwa putra-putri bangsa Indonesia yang sudah berumur 15 tahun itu sudah harus bisa mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Karena apa? Karena ketika sudah balik berarti dia sudah mapan, sudah mampu. Jadi sudah matang, mohon maaf bukan sudah mapan, sudah matang. Matang apa? Matang secara fisik, matang secara emosi.
Nah sekarang ini jadi ada ketimpangan, orangnya sudah matang secara fisik tapi akal emosi belum. Jadi saya sekarang ada perbedaan atau ada satu istilah remaja. Dahulu tidak ada remaja, Pak. Dahulu itu yang ada anak-anak atau orang dewasa. Baru setelah revolusi industri ada istilah remaja. Disebut sudah dewasa belum? Dah budak kene. Disebut anak-anak, dah sudah matang. Gitu. Maka mereka agak kebingungan. Gitu. Nah, misalkan di sini nih ada remaja disebutkan. Disebutkan sudah masih anak-anak, dah segede kieu, Pak. Tapi coba datang ke orang tuanya minta kawin. Izinan leutik keneh. Tuh, makanya ai kapungkur mah zaman misalkan sanes zaman abdi bae kazamanan ku bapa zaman-zaman tahun mungkin tahun 70, 60 orang itu menikah di usia-usia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, beres SD cenah. Menikah. Dan memang karena dikarenakan ketika sudah balik itu mereka sudah bisa tahu, oh iya tanggung jawab itu seperti apa. Dan itu ada pada menjadi pekerjaan atau tanggung jawab seorang ayah. Oh ya, nawi kita bahwa Pak Bungkul di dia. Nah itu tanggung jawab seorang ayah mendidik anak. Maka di sini di Quran silahkan lihat pendidikan atau seorang pendidik yang mendidik anak itu dalam Al-Quran mayoritas itu laki-laki. Ada Nabiullah Zakaria alaihissalam, ada Ibrahim alaihissalam, ada satu keluarga yang diabadikan yaitu Imron, ada Luqmanul Hakim. Semuanya itu pendidik. Bahkan ketika disebut nenek moyang dalam Al-Quran disebut naon? Bukan ummahatukum tapi abaukum, nenek moyang kalian. Dalam artian pendidikan generasi selanjutnya atau pendidikan generasi penerus itu ada di pundak seorang bapak. Jadi di sini juga Nabi Ibrahim alaihissalam memperlihatkan bagaimana beliau mendidik bukan hanya istrinya saja tetapi anak-anaknya. Jadi tanggung jawabnya lumayan, Mbak. Saya sebenarnya agung pisan gitu orangnya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Nanti juga yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah suami. Yang akan dihisab yang pertama kali di antara keluarga suami. Gitu. Wayahna we imah gitu. Bahkan misalkan disalahkan yang pertama kali kita. Gitu. Ternyata iya banyak. Ternyata rumus bahwa laki-laki itu selalu salah dan tidak pernah benar itu sudah terjadi di zaman Nabi Adam. Dan wanita selalu benar dan tidak akan pernah salah itu juga sama. Nyamun cek heureuna imam orang-orang melebar sedikit. Pertanyaannya, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga, itu dikarenakan apa? Siapa yang makan buah huldi duluan? Nah, pertanyaannya itu. Cik, saha anu nuang buah huldi ti heula? Berarti pak eta nu salah teh. Siapa yang makan buah huldi duluan? Siti Hawa karena apa? Digoda oleh laki-laki lain? Oh bukan ya. Hanya ada Nabi Adam saja waktu itu. Yang kita ketahui bahwa yang tergoda duluan adalah Siti Hawa. Dan itu ada dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Injil, Pak, yang menyatakan bahwa Siti Hawa adalah manusia pertama yang tergoda oleh iblis. Dalam Al-Quran bagaimana? Dalam Al-Quran itu tidak disebutkan siapa yang pertama kali makan buah
khuldi. Dan buah khuldi itu juga penamaan dari siapa? Dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa jangan kamu mendekati pohon ini, itu saja. Tetapi oleh setan disebutkan, oh tak iya pohon atau tangkal anu bakal mere kekekalan. Di semua ayat tentang Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak disebutkan siapa yang mulai duluan makan. Tetapi di surat Toha ayat 20, di surat Toha ayat 20 mangga tingali, ya. Di surat Toha ayat 20 disebutkan bahwa yang pertama kali makan buah, pertama kali tergoda adalah Nabi Adam. Ternyata Adam heula. Tapi ketika beres, ketika mendapatkan hukuman, dua-duanya yang dihukum. Karena apa? Ketika Adam makan, Siti Hawa juga ikut makan. Nah ini yang menjadi tazkirah bagi kita semuanya, bahwa laki-laki itu menentukan nasib orang-orang yang ada di belakangnya, istrinya, anaknya. Karena apa? Karena ketika seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah menetapkan satu hukum, maka hukum tersebut berlaku bagi keluarganya. Nuturkeun, walaupun ayahnya suami sok nutur ibu-ibu gitu. Cekang ibing macana golongan kanan teh. Saat dia anu teu sieun ku majikan kakenca, anu sieun ku pamajikan kakatuhu kabeh. Tinggal sorangan. Wanian dia cenah bati teu sieun ku pamajikan. Ari pas waktu ditanyakeun, "Naha maneh bet cicing di kenca?" Duka abi mah cenah di warang pupun bojo. Heueuh kakatuhu tah maneh ge sarua sieun cenah. Nah, kembali lagi kepada surat As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim datang mengunjungi Ismail, anak satu-satunya pada waktu itu yang diidam-idamkan, yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Keur memeujeuhna naon lucu mah sudahnya gitu. Rindu yang sudah lama terpendam, bertemu dengan anak kesayangan, tapi ternyata sebelumnya Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail. Gitu. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami." Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, anni azbahuka, sesungguhnya aku pada mimpi tersebut menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka coba apa pendapatmu. Jadi ketika mulai tamyiz, ataupun mungkin anak-anak seperti ini, tidak apa-apa Pak, diajak diskusi, minimal tong diskusi masalah kenegaraannya, yang hari ieu tah deh, misalkan mending milih saha ke pilkada teh 1 2 3, wah berat teuing eta. Tapi mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang kebaikan. Nah, sekarang gitu. Tong waka diajarkan masalah bukan tidak boleh dan bukan salah. Harus jadi hafiz Quran 30 juz misalkan. Tidak harus gitu. Karena masa-masa seperti ini adalah masa-masa menginstal kebaikan, masa-masa menginstal akidah. Jadi ketika nanti balik, ketika nanti tamyiz, dia sudah tahu bahwa saya melakukan ini bukan karena suruhan orang tua, tetapi karena saya tahu bahwa ini harus dilakukan. Jadi akidah nahula, fitrahnya dulu dikeluarkan, fitrah pantarina jumatannya, fitrah ketuhanan, ilahiyah pertama, yang kedua fitrah kebaikan. Kebaikan itu bukan berarti harus melaksanakan yang baik terus, tetapi sebaliknya ketika ada yang jelek maka harus dihindari. Fitrah empati, anak-anak itu harus dikenalkan bagaimana berempati kepada orang lain dan tanggung jawab. Gitu. Nah di sini diperlihatkan kesuksesan pendidikan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Qala ya abati if'al ma tu'mar.
Ya Bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar. Nah, lalu dia laksanakanlah penyembelihan. Eta mah terus sering dibahasnya. Nah, setelah itu maka Nabi Ismail, qala Ibnu Abbas dalam hadisnya di makalah ada hadis yang pertama, lanjutan sebetulnya itu saya potong-potong satu hadis. Fa'alla fadzalika umma Ismaila. Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa ditemukannya air Zam-Zam, datangnya kaum Jurhum ke situ, kabilah Jurhum. Wa hiya tuhibbul insa, dan dia menjadi manusia yang dikasihi. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim. Akhirnya mereka bangun tinggal di sana gitu, dan mengirim utusan kepada keluarga-keluarganya, fanazalu ma'ahum, untuk berkumpul. Nah, kabilah Jurhum yang baru datang, lalu mereka tinggal di sana karena ada sumber mata air, lalu dikabarkan kepada keluarga-keluarganya, di dia tak aya sumber cai, daripada jauh-jauh saya cicing di dia. Mulai dari situ membuat satu kabilah. Hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum. Ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama, gitu. Wasabbal gulamu wa ta'allamal arabiyyah. Hajar dan Ismail sudah beranjak belia, dia belajar bahasa Arab dari mereka. Dari siapa? Dari kabilah Jurhum tersebut. Wa alfasahum wa a'jabahum hina syabba. Kemudian Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang disenangi oleh mereka. Germah kasep, soleh, bager gitu. Ismail teh. Katambah ibuna nyata Siti Hajar mempunyai mata air gitu. Tukang cai, tapi itu sih tukang cai di tangkian sih di urang tingalikeun hungkul. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan. Maka ketika sudah dewasa dinikahkanlah dengan seorang wanita minhum, dari antara mereka, dari golongan mereka, Jurhum awal. Wa matat ummu Ismail. Terus cenah saatos nikahkeun Ismail teh Siti Hajar ngantunkeun. Jadi Ismail itu punya istri. Yang pertama namanya Ammarah binti Sa'ad dari Bani Amalik. Nanti ke depan gitu, setelah kalau misalkan membahasnya tentang keturunan Nabi Ibrahim, Bani Amalik ini, kaum Amalik ini nanti ke depan itu menjadi salah satu orang-orang yang menyerang Bani Israel, Amalek. Bernama Ammarah binti Sa'ad bin Usamah bin Akil. Ini merupakan kabilah Jurhum pertama. Faja Ibrahimu, maka datanglah Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail. Setelah Ismail menikah, yutoli'u tarikatahu. Untuk mencari tahu apa yang ditinggalkannya. Falam yajid Ismail, tapi Nabi Ibrahim tidak mendapati Ismail. Fasa'ala imro'atahu, maka bertanya kepada istrinya. Nabi Ibrahim datang mengunjungi anak dan menantunya, tetapi Ismail sedang tidak ada, yang ada istrinya. Lalu bertanya kepada istrinya tentang bagaimana kehidupannya dan di mana Ismail. Kharaja yabtaghi lana, dia sedang pergi keluar mencari nafkah untuk kami. Summa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Lalu Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Cik neng cenah, ari Ismail kamana? Menuju keluar pak, menuju damel. Ari Ismail, ari neng jeung Ismail kumaha kahirupan ayeuna? Senang atau kumaha? Faqalat, maka
wanita tersebut Ammarah itu menjawab, nahnu bisyarrin nahnu fi dhikin wasyiddatin. Kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Sangsara apa cenah teu boga nanaon, salaki koreh-koreh cok kieu we cenah saya aya gitu. Dalam artian disebutkan bahwa mereka hidup menderita, miskin gitu. Fasakat ilaihi, lalu Nabi Ibrahim fasakat ilaihi qala, lalu Nabi Ibrahim berkata, fa idza jaa zaujuki, tah namun salaki anjeun kedatang, jika suamimu nanti datang, faqra'i alaihi salam, maka sampaikanlah salam kepadanya dariku, wa quli lahu yughayyir atabata babihi, dan katakan kepadanya agar mengubah daun pintunya. Pantona, tihang pantona, atau di sini disebutkan pantona, ganti. Jadi kemun misalkan salaki, suamimu datang, katakan dapat salam dariku, lalu katakan pula bahwa aku memerintahkannya untuk mengganti daun pintunya. Nah, itu kakemot ku Ammarah mah naon makna Nabi Ibrahim nyebut siga kitu. Lalu setelah itu datanglah Ismail, falamaja Ismailu, maka ketika Ismail datang, ka'annahu anasa syai'an, lalu dia merasakan sesuatu, iya sih karena ayah nusumping, karena melihat apa? Melihat dari beberapa pendekatan wasilah, atau melihat dari beberapa tanda. Palurage saminya, lamun misalkan anak di bumi orang tes aya sasaha, ujug-ujug we Pak, misalkan anak bapak teh da enjing-enjing teh teu udud teu ngopi gitu. Tapi ujug-ujug di teras teh aya kopi jeung rokok. Pan eta teh tanda aya jalmi kadinya. Pan urang teh langsung nyebutkeun aya saha tadi. Walaupun kita tidak tahu, tetapi kita tahu tidak tahu siapa orangnya, tapi kita tahu bahwa ada seseorang. Ini juga sama. Terlihat ada tanda-tanda gitu. Faqala hal ja'akum min ahadin, ada siapa tadi? Qalat na'am, ada seorang tadi, ada. Ja'ana syaikhun, datang kepada kami, atau tadi datang seorang lelaki tua. Nah, syekh teh dina bahasa Arab mah tong dianggap bahwa syekh itu seseorang yang berilmu. Artinya ada 3 artinya. Syekhun itu pertama orang yang berilmu, kedua orang yang memiliki harta, ketiga aki-aki. Jadi kalau misalkan aya nu itu ka Timur Tengah, ka Arab misalnya, ujung-ujung ya syekh, lain syekh. Bukan, saya bukan seorang syekh. Aki-aki gitu mana, maksudnya mah aki-aki. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza, seperti ini dan seperti ini, disampaikan bahwa ada seorang laki-laki tua datang yang perawakannya seperti ini. Fasa'alana anka fa akhbartuhu, maka dia menanyakan kepada kami tentangmu, kemana cenah Ismail, lalu dikabarkanlah tentang kamu yang sedang bekerja. Wasa'alani kaifa aisuna fa akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddatin. Lalu bertanya kembali, bagaimana keadaan kehidupanmu? Lalu aku jawab bahwa kehidupan kita melarat. Fi jahdin. Fa qala fa hal ausaqi. Terus cenahku Ismail ditanya, apakah dia memberikan nasihat kepadamu atau wasiat? Qalat na'am, ya, amaroni an aqra'a alaika salam, agar aku menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu ghayyir atabata babika, lalu memerintahkanmu untuk mengubah daun pintumu, mengganti daun pintumu. Terus menyebatkan Ismail teh, zaki abi, itu bapakku.
Waqad amaroni, dan sungguh dia telah memerintahkanku an ufariko kil haqqi bi ahliki fatolakoha, agar aku menceraikanmu, maka sekarang kembalilah ke keluargamu. Jadi langsung diceraikan, diperintahku Nabi Ibrahim. Dari sini itu ada pendapat yang menyatakan bahwa orang tua boleh memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang lain itu menimpa kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar punya seorang istri, kanat tahti imro'atun wa kuntu wahibbuha. Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan aku sangat mencintai dia. Dipika cinta pisan ku Ibnu Umar. Wa kana Umaru yakrohuma, tapi Umar terasa Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dinata teu aya, Bu. Nah, faqala li talikha, lalu Umar memerintahkanku untuk mentalaknya. Fa'abaitu, maka aku juga menolaknya. Gitu. Itu dilakukan takku Ibnu Umar mah. Fa'ata Umarun radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka Umar menyampaikan apa yang diperintahkannya kepadaku, kepada Rasulullah. Umar teh langsung sumping ke Rasulullah, curhat. Kuring teh ya geus marentahkeun Ibnu Umar, Abdullah teh jang nyeraikeun istrina, tapi cenah teu digugu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar, "Talikha, talak." Pas kitu mah ditalak wae ku Ibnu Umar. Nah, dua apa hadisna teh? Aya di hadis nu katilu Imam Tirmidzi dalam hadis ketiga bahwa ada tambahan, Rasul menyatakan bahwa jika engkau atau bakti kepada orang tua itu lebih utama. Jadi sok we cenah tuturkeun, turutkeun naon kahoyong sepuh. Nah, jadi orang tua bisa ternyata memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, pasangannya. Tapi apakah harus diikuti, ditaati oleh anak atau tidak? Dina dua hadis tadi mah Rasul memerintahkan untuk ditalak, turuti. Tapi apakah memang seperti itu? Nah, ada pendapat lain, yaitu pertama menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwa tidak menjadi kewajiban seseorang ketika diperintahkan oleh orang tuanya untuk mentalak istrinya harus dilaksanakan. Bahkan Imam Ahmad dalam Masail min Fiqhil Kitab wa Sunnah itu menyatakan bahwa yang dilakukan Umar itu dikarenakan ada sebab, dan Umar tidak pernah, dan kita itu tidak sama dengan Umar. Umar itu memerintahkan bukan dengan amarah, bukan dengan nafsu. Ieu mah aya rajeun misalkan sumping minantu gitu. Jug-jug orang teh langsung we ka budak. Isukan mah sarenkeun we cenah budak teh. Pamajikan teh. Besok talak saja istrimu, kenapa? Eta tiap ngaliwat bau kelek we cenah. Bapak teresep cenah kitu teh. Komo ningali sukuna rorombeheun we cenah. Cik atuh diurus. Itu kan satu permasalahan, lamun ngarujuk, karena kalau merujuk kepada hadis yang tadi, apalagi hadis bahwa Ibrahim itu memerintahkan Ismail untuk mentalak, bisa saja gitu. Tetapi kan alasannya tidak tepat. Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada Ismail untuk mentalak istrinya, itu beralasan. Kenapa? Alasannya alasan syar'i, bahwa istrinya tidak mensyukuri terhadap apa yang didapati oleh Ismail. Teu bersyukur, padahal mah bukan berarti Ismail tidak bekerja. Tetapi karena seorang nabi itu memang tidak
set untuk berkecukupan, beunghar, kaya Nabi itu, tetapi mereka tidak mau kekayaan tersebut menjadi kejaran bagi mereka. Nabi Muhammad beunghar. Nabi Muhammad teh pernah kan Nabi Muhammad memberikan mahar 100 ekor unta. Hari unta sabaraha ya nanti? Taruhlah misal 30 jutanya. Mun 30 juta kali 100 berarti 3 miliar. Mahar gitu kan. Maharna Nabi Rasulullah ka salah sawias istrina, ilabdi sing kuring saha istrina teh dengan 100 ekor unta. Ketika datang seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, saya meminta kepadamu supaya diberikan kambing cek Rasul tuh cenah. Nu lengkop itu aya domba, aya ieu sok bawa. Satu lembah itu penuh dengan domba. Berarti pan beunghar Rasulullah. Tetapi Rasul atau para nabi itu hidup dalam kesederhanaan. Jadi jika ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk cerai, maka tidak ada kewajiban untuk taat, bukan menjadi birrul walidain. Karena Umar itu atau Nabi itu memerintahkan untuk menceraikan dikarenakan ada alasan syar'i. Yang kedua, bahwa cerai itu bukan sebuah aib, gitu kan? Namun memang misalkan tidak bisa dipertahankan, ya jangan dipertahankan. Sehingga tadi. Lalu setelah diceraikan watazawwaja minhum ukhra, rasa nikah deui. Dina hadisna dina riwayat Ismail itu ada yang menyatakan menikah 2 kali, ada yang menyatakan menikah 3 kali. Anu hiji mah dicerai, anu 2 bertahan. Tapi yang menyatakan 2 kali berarti yang bertahan adalah yang kedua. Namanya adalah Sayyidah binti Mudah bin Amru al-Jurhumi. Jurhum kedua. Gitu. Falabitha anhum Ibrahimu, maka Nabi Ibrahim datang kembali, Masya Allah. Summa atahum ba'da falam yajid. Lalu sama ketika datang tidak mendapati Ibrahim, fadakhala ala imratihi, maka mendatangi istrinya kembali, fasa'alaha, lalu bertanya kepadanya anhu tentang Ismail, kamana Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Dia sedang keluar, sedang mencari nafkah. Faqala kaifa antum wasa'alahum an aishihim wa hayatihim. Lalu bertanya tentang keadaan ekonominya, bagaimana keadaan ekonomi kalian. Nahnu bi khair wa sa'atin. Alhamdulillah kami dalam keadaan baik dan dalam keadaan berkecukupan. Wa asnat 'alallahi, dalam keadaan baik saja dan cukup. Istri Ismail memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah abdi sarampuun lanceuk ayeuna dina kaayaan sae cakap teu kakirangan gitu. Henteu sugan kalaparan, sakieu mah alhamdulillah terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqala ma ta'amukum, apa yang kalian makan? Sahur Nabi Ibrahim, qalat al-lahmu, daging. Qalat fama syarabukum, terus naon nu diinum, apa yang diminum? Qalat al-ma'u, air. Jadi makannya hanya daging, minumnya hanya air. Cek urang mah henteu hanya nyapanya daging mah. Gitu. Di batur mah di Arab mah hanya daging dan hanya air saja, tidak dengan yang lain. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Maka didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Saur Rasulullah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun lahum yauma idzin habbun walau kana lahum da'a lahum fihi. Saat itu tidak ada biji-bijian di Mekah dan seandainya ada tentu Ibrahim sudah mendoakannya. Mata datu aya deui ngan daging jeung cai, maka diberikanlah keberkahan dengan daging dan air di Mekah. Dalam
bahasa Inggris mana ya? Kamu adalah apa yang kamu makan. Namanya sebagai hilap deita bahasa nanti. Nah, tapi dalam artian seseorang itu disesuaikan tempat tinggal seseorang itu disesuaikan dengan makanannya. Di Mekah itu tidak bisa tumbuh sayuran, tetapi tempat yang baik untuk ternak kambing gunung, unta, seperti itu. Sehingga mereka makannya daging. Daging kaya nage, mata muka Arab, bapak terbangannya kantor umroh. Pan lamun nyuguhan teh, itu. Unta teh, unta satu itu untuk 5 orang. Paling banyak 8 orang. Di orang ben sapi hijinya, udah 8-an. Kuat berarti. Tapi ya memang seperti itu, mereka di orang-orang Arab itu diberikan kelebihan seperti itu. Jadi makan utamanya daging. Qala fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah. Dan dari Nabi Ibrahim itu tentang daging dan air itulah tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila yang mereka dapati hanya daging dan air. Jadi sabab beda jeung Bani Israel ke pan keturunan Nabi Ibrahim teh aya nu Ismail, aya ke ti Ishak mah janten Bani Israel kahandapna gitu. Tah anu di Arab mah tidak mengeluh unggal dinten jeung daging teh. Tiap hari minum air itu tidak jenuh. Karena oleh Nabi Ibrahim sudah doakan Allahumma barik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Tapi berbeda nanti ketika Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat 60 kalau tidak salah, sampai-sampai gitu, Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa berdoa untuk menurunkan sayuran. Qalun urana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul arda mim baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Hiji-hijina kaum anu menta bawang, menta kacang adas ke Allah gitu. Karena apa? Mereka tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diberikan manna dan salwa. Tapi beda dengan orang-orang Arab. Mereka bersyukur atau tidak pernah mengeluh dengan apa yang diberikan. Faidza jazaujuki, lalu kembali lagi Rasulullah menyatakan bercerita ketika Ismail datang, faqra'i alaihi salam wa murihi yusbitu atabata babihi. Oh, punten. Faidza jazaujuki, mati Nabi Ibrahim, apabila suamimu datang, maka sampaikanlah salamku kepadanya, maka katakanlah kepadanya untuk memperkokoh daun pintunya. Sami tak handap nama. Datang Nabi Ismail, tanya lagi, ada siapa tadi? Seperti ada seseorang, ya ada seorang orang tua yang datang ke sini seperti ini. Lalu apa yang dikatakannya? Dia bertanya tentang kamu di mana? Lalu aku katakan bahwa kamu sedang bekerja. Lalu dia bertanya tentang keadaan ekonomi kita. Lalu aku katakan kepadanya bahwa kita dalam keadaan baik. Apa wasiatnya? Apa pesannya kepadamu? Pesannya adalah sampaikan salamku kepadamu. Lalu perkokohlah daun pintumu. Seperti itu. Qala dzaki abi, itu bapakku, wa anti atabatu amaroni an umsikaki summa labitha anhum masyaallah. Dia ayahku dan daun pintu yang dimaksud adalah kamu. Anjing jangan dimaksud teh. Dia memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Nabi mah pertahankan sehingga summa labitha anhum masyaallah summa ja'a ba'da dzalika wa Ismail yabri'u nablan. Mereka payung tentang pembangunan Ka'bah. Nah, dari istrinya yang kedua ini
jika tidak salah lahirlah 12 keturunan Nabi Ismail. Kita masuk karena fikih sirah nu dina buku. Siapa saja keturunan Ismail yang 12 tersebut, dan nanti ada berapa yang tinggal di Mekah, ada berapa yang keluar dari Mekah, dan dari keturunan siapakah yang nanti muncul Nabi Muhammad. Tapi yang jelas dari situ Nabi Ibrahim kembali lagi datang. Berarti Nabi Ibrahim datang mengunjungi Ismail itu 4 kali. Setelah ditinggalkan yang pertama dengan Nabi Siti Sarah itu, Nabi Ibrahim datang kembali dalam penyembelihan. Yang kedua, ketika bertemu dengan istri yang pertama. Yang ketiga, bertemu dengan istrinya yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika pembangunan Ka'bah. Gitu. Di sini disebutkan bahwa wa Ismail yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Setelah Ismail meletakkan anak panahnya, lalu datang kembali setelah itu saat Ismail meletakkan anak panah di bawah sebatang pohon dekat Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaihi fasana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walidi. Lalu ketika Nabi Ismail melihatnya, dia segera mengambilnya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dan seorang anak terhadap ayah. Yang sono lahnya gitu, melepas rindu, silih rangkul gitu. Qala ya Ismail innallaha amarani bi amrin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku dengan satu perintah. Qala fasna ma amaraka rabbuk. Terus Ismail ditaros apa Bapak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Qala tu'inuni. Gitu ya. Apakah kamu akan membantuku? U'inuka. Aku pasti akan membantumu. Innallaha amarani an abniya hahuna baitan wa asyara ila akmatin murtafi'atin. Bahwasanya Allah merintahkan agar aku membangun rumah di tempat ini. Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Jadi masih di tempat sekitar Zamzam, terus Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sekitar sini. Tadi itu ayah gundukan rada luhur, dan ternyata gundukan tersebut merupakan pondasi Ka'bah yang sudah hancur, karena Ka'bah itu dibangun pertama oleh malaikat, kedua oleh Nabi Adam, ketiga oleh Nabi Ibrahim. Tatus saya pondasinya. Sekedap. Wa syara'il murtafi'atin ala ma haulaha qala fa inda dzalika rafa'al qawa'ida minal baiti. Gitu. Dari tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya. Jadi Nabi Ismail mengangkatan, gitu. Ibrahim menyusunnya. Lalu ada nanti satu batu karena sudah mulai tinggi, lalu batu tersebut diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai pijakan, sehingga makin tinggi dipakai pijakan. Beres geserkeun. Lalu setelah beres ditarik mundur, dan itulah yang nanti menjadi maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam Nabi Ibrahim, tapi maqam tempat berdiri Nabi Ibrahim. Gitu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bekerja meninggikan Ka'bah atau membangun Ka'bah, yang kita pakai juga dalam keseharian ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ketika beramal baik, beramal soleh, maka inilah yang salah satu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beramal soleh, maka kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, semoga terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang siapa saja keturunan Nabi Ismail yang nantinya akan menjadi cikal bakal suku Quraisy, dan nantinya akan muncul seorang nabi yang amat mulia, yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sudah mulai Isya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, itu mungkin dari kealpaan dan kekurangan ilmu saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.